bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, ibu bapak guru yang saya hormati, rekan-rekan seia, sekata, dan seperjuangan yang saya banggakan, juga hadirin yang berbahagia. Seiring pergantian detik, searah pergantian masa yang menciptakan bayang, yang akhirnya meninggalkan jutaan harapan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hambanya kenikmatan, nikmat majazi dan hakiki, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di haflah mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga, sahabat, serta tabi'in dan tabi'atnya yang telah ikut berjuang. Bukit tinggi sama didaki, jurang curam sama dituruni, mendapat sama berlaba, merugi sama kehilangan, terapung sama kering, terendam sama basah, dalam rangka mempertinggi dan memperkokoh nilai-nilai agama Islam. Jamaah, oh jamaah, daramang. Alhamdulillah. Adab kepada kedua orang tua disebut juga dengan birrul walidain. Bicara tentang birrul walidain, minimal akan timbul 3 pertanyaan dalam pikiran kita. Apa itu birrul walidain? Mengapa kita harus birrul walidain? Dan apa manfaat dari birrul walidain? Sedikit saya uraikan. Birrul walidain adalah paduan dari kata birru yang artinya berbuat baik dan walidain yang berarti kedua orang tua. Sehingga menurut Syekh Mustafa Al-Marogi, birrul walidain adalah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Teman-teman punya ayah ibu kan? Itulah kedua orang tua. Berbakti dan berbuat baiklah kepada keduanya. Dengan cara apa? Senangkan hatinya, berkata lemah lembut, merendahkan diri bila di hadapannya, memberikan sedekah bila ia membutuhkannya, mendoakan keduanya setiap kita berdoa. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan kedua, mengapa kita harus birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena orang tua ibarat malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi untuk menjaga, menyayangi, dan mengasihi kita. Mulai dari ibu mengandung, melahirkan, menyusui, tak sedikit pun ibu mengeluh. Ayah bekerja membanting tulang, siang dan malam tak kenal lelah tanpa menyerah. Demi apa? Demi anaknya, agar bisa tetap hidup tersenyum dan bahagia. Sehingga pantaslah Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah selain kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan terakhir, apa manfaat dari birrul walidain? Jawabannya adalah ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain.
Keridhaan Allah ada pada ridho ayah ibu, murka Allah pun ada pada murka ayah ibu. Barang siapa yang mendapat ampunan dan keridhaan dari Allah, maka dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, Rasulullah pernah bercerita kepada para sahabat bahwa ada seorang hamba Allah yang tidak terkenal di bumi, namun terkenal di langit. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa darinya, karena semua doanya akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia? Tiada lain dan tiada bukan. Dia adalah Uwais Qarni, seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Maka dari sini kita dapat simpulkan, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua disebut juga dengan birrul walidain. Berbakti dan berbuat baiklah kepada keduanya, agar kita bisa mendapat ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Indah nian sinar rembulan, berpadu cahaya bintang bertaburan. Birrul walidain satu kewajiban selama hayat di kandung badan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.